Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada topik tabulasi data pada tatap muka ke-8 perkuliahan pengolahan data perikanan. Materi ini disusun bersama oleh tim dosen PDP 2020. Yuk kita simak materi lengkapnya. Untuk memudahkan pemahaman, materi TM8 ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama menjelaskan kembali tentang bentuk formulir SL1 yang di tatap muka sebelumnya pernah dibahas. Bagian kedua menjelaskan informasi kunci formulir SL1 tersebut. Dengan penjelasan ini diharapkan mahasiswa lebih cepat memahami substansi isi dari formulir SL1. Bagian ketiga adalah berisi penjelasan tentang mekanisme enumerasi data pada formulir SL1 oleh tabulator, sehingga tabulator dapat memahami alur kerja survei dengan formulir ini. Bagian keempat menjelaskan mekanisme tabulasi data yang diperoleh dari formulir survei SL1 ke dalam basis data, yang dalam hal ini kita akan menggunakan file workbook MS Excel. Bagian terakhir akan menjelaskan dan memberikan contoh secara teknis fungsi VLOOKUP dalam olah data formulir SL1. Yang menjadi target pertemuan ini ada 3. Yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami proses merancang formulir survei sensus SL1 yang berkaitan dengan desain basis data atau database. Yang kedua, memahami alur pengambilan data lapang oleh enumerator. Dan yang ketiga, memahami proses tabulasi data yang telah dikumpulkan oleh enumerator ke dalam basis data. Bentuk formulir SL1. Formulir survei SL1 merupakan lembar survei sensus armada perikanan. Didesain dalam bentuk satu halaman kertas A4 yang utuh. Di dalam formulir survei tersebut memuat informasi penting terkait registrasi perahu, keterangan nama perahu, nama pemilik perahu, dimensi perahu, bahan perahu, mesin peruntukan utama perahu tersebut, hingga jenis alat tangkap yang dipasang. Bagian yang kedua ialah informasi kunci formulir SL1. Informasi kunci formulir SL1 mengandung 5 kategori informasi. Yang pertama ialah nomor ID. Dalam hal ini disebut nomor urutan dari formulir SL1 atau nomor urut per 1 form data. 2. Survei ID ialah enumerator dan waktu pelaksanaan survei. Ketiga, site ID yaitu informasi tentang lokasi pengambilan data survei. Keempat, reg ID ialah karakteristik data yang diambil. Dalam hal ini ialah perahu penangkap ikan. Dan yang terakhir adalah detail data diambil dari setiap informasi reg ID. Mekanisme enumerasi data pada formulir SL1. Form SL1 akan dibawa ke wilayah kerja oleh enumerator. Kemudian, enumerator akan mengisi formulir survei tersebut dengan rapi dan lengkap. Apabila telah selesai, enumerator dapat mengirimkannya ke tabulator yang berada di kabupaten agar data-data survei itu dapat ditabulasikan dalam basis data yang telah disiapkan. Mekanisme tabulasi data pada form SL1. Pertama, seorang tabulator ketika telah menerima berkas atau bundle formulir SL1
dari enumerator dari setiap wilayah kerjanya akan bertugas mentabulasikan data. Sebelumnya, seorang tabulator perlu mengurutkan hard copy formulir SL1 tersebut sesuai dengan urutan nomor ID, survei ID, site ID, dan reg ID. Yang kedua, tabulator melengkapi sheet survei ID, site ID, dan reg ID pada Excel basis data survei SL1 yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, tabulator memasukkan data-data detail tentang perahu ke dalam sheet SL1. Untuk memahami isi data formulir SL1, maka bukalah file SL1 perikanan laut. Jumlah urutan pada worksheet SL1 yaitu nomor ID sama dengan reg ID karena mereka mempunyai karakter atau unit yang sama. Satu angka pada kolom SL1 menunjukkan satu formulir. Kemudian reg ID menunjukkan satu perahu. Keduanya sama. Perhatikan pula bahwa total urutan di kolom SL1 dan reg ID sama dengan 264. Artinya ada 264 formulir survei. Jumlah total survei ID ada 81. Artinya seluruh kegiatan survei dilakukan oleh 81 orang hari kerja atau 81 enumerator hari kerja. Jika harga survei satu orang hari itu 150.000, maka kita bisa tahu dengan jelas total biaya untuk survei SL1 ini. Kemudian total set ID tampak jelas di dalam formulir tersebut berjumlah 150. Hal ini menunjukkan bahwa survei registrasi perahu dilakukan pada 150 lokasi yang berbeda di Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk pada fungsi VLOOKUP pada data formulir SL1, di mana VLOOKUP merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan data kunci tertentu. Yang kedua adalah rumusnya sama dengan VLOOKUP dalam kurung nilai yang dicari, titik koma, tabel referensi, titik koma, nomor kolom, titik koma, dan range lookup, kemudian tutup kurung. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat video berikut. Demikian materi TM ke-8. Kami dari tim dosen PDP 2020 mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mengikuti topik-topik PDP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.